adik-adik, selamat datang dalam ibadah live streaming GBI Taman Anggrek. Kita bersyukur hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember ya Kak Fitri. Kak Fitri apa kabarnya? Kabar baik, Kak. Puji Tuhan ya adik-adik, kita bersuka cita karena Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkati adik-adik yang ada pada saat hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik yang di rumah silakan berdiri. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita mau menari buat Tuhan dan bersuka cita memuji nama Tuhan. Sama-sama ya adik-adik. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan masih semangat, kita akan mengganti pujian kita angkat pujian Allahku besar. Tiada yang mustahil bagi Dia.
hari ini minggu pertama di bulan Desember loh Kak Fitri. Jadi kita sudah mendengar di mana-mana tentang sukacita Natal ya Kak Fitri ya. Nah, kita juga mau bersukacita hari ini menyanyikan tentang sukacita menyambut Natal. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Oke adik-adik, sekarang kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sekarang kita cikwit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikwit, cerita Injil Kids. Cikwit selalu menyenangkan menjadi makan rohani kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikwit pagi. Sebelum kita cikwit, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dari hari lalu hingga pada hari ini. Tuhan, kami bersukacita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cikwit pagi. Kiranya Tuhan memberkati pribadi kami dengan baik Tuhan, agar kami bisa mendengar dengan baik dan tenang, dan kami bisa mengerti firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, apakah adik sehat hari ini? Puji Tuhan, kakak percaya adik-adik di rumah semua baik dan sehat ya. Bagaimana kabar keluarga adik-adik? Seperti mama, papa, adik, kakak, oma, opa. Bagaimana kabar mereka adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya adik-adik. Kanita juga di sini baik dan sehat adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang raja yang sangat hebat. Ada yang tahu nggak siapa? Namanya adalah Daud. Daud itu adik-adik adalah seorang raja yang sangat pemberani. Dia sama sekali tidak pernah takut kepada siapapun. Raja Daud selalu bersyukur kepada Allah karena Tuhan Yesus selalu menolong dan menjaga dia adik-adik. Nah adik-adik, pernah suatu kali Daud mengalahkan seseorang tentara yang sangat besar badannya. Besar sekali loh adik-adik. Tubuhnya itu adik-adik seperti raksasa yang tinggi dan besar
dan namanya itu adalah Goliat. Wow, Goliat loh adik-adik, seorang yang selalu mengalahkan banyak sekali musuh. Musuh-musuhnya itu dikalahkan sama dia adik-adik. Karena dia itu sangat kuat, besar, dan tinggi sekali adik-adik. Tetapi, nah ada tetapinya adik-adik. Di tangan Daud, raksasa itu yang bernama Goliat itu kalah adik-adik. Dia kalah sama Daud karena atas pertolongan dan penyertaan Tuhan kepada Daud. Makanya Daud bisa mengalahkan Goliat adik-adik. Daud meskipun ia sudah menjadi raja, dia tidak sombong adik-adik. Dia selalu mengandalkan Tuhan dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Ia adalah seorang yang rajin berdoa dan mematuhi perintah Tuhan. Pada suatu hari, Raja Daud merasa sangat senang. Karena apa ya kira-kira adik-adik? Oh iya, karena ada pesan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Nathan untuk Daud. Nabi adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perantara menyampaikan pesan Tuhan sebelum Yesus lahir ke dunia. Pada waktu bertemu dengan Daud, Nabi Nathan berkata, "Hai Raja Daud, oleh karena engkau dengar-dengaran kepada Tuhan Allah, maka engkau punya tugas yang besar yang diberikan oleh Tuhan dan juga keluargamu." Wah, kira-kira apa ya dan bagaimana ya? Mendengar perkataan Nabi Nathan, Raja Daud ingin sekali mematuhi rencana Tuhan tersebut. Apa ya? Rencana Tuhan pasti baik, dan ini bukan hanya untuk bangsa yang kupimpin dan bagiku saja, tetapi bagi keluargaku juga. Seperti itu kata Daud. Apa yang Tuhan janjikan kepada Raja Daud? Wow, luar biasa. Kita dengarkan ya. Ini ada 5 poin loh. Yang pertama, Tuhan akan menundukkan segala musuh Raja Daud. Yang kedua, Tuhan akan membangun keturunan Raja Daud. Kalau Tuhan yang membangun, pasti sangat diberkati ya. Nah, yang ketiga, salah seorang anak Raja Daud akan menggantikan Raja Daud. Nah, yang keempat, Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Nah, yang terakhir, keturunan Raja Daud akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Tuhan berjanji akan membuat keluarga Daud itu ada untuk selama-lamanya. Keturunannya juga adik-adik akan kuat dan akan menjadi banyak. Keturunannya itu, anak-anaknya akan menjadi raja. Terus Tuhan akan benar-benar membuat keluarga Daud itu sangat diberkati. Artinya bahwa keluarganya itu akan berbahagia dan menikmati keselamatan. Wow, luar biasa kan adik-adik? Banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan untuk Raja Daud adik-adik. Nah adik-adik, Daud sangat berterima kasih kepada Tuhan karena dia dan keluarganya dibuat diberkati oleh Tuhan. Raja Daud kemudian kembali ke kemah dan langsung berdoa adik-adik. Terus adik-adik, Daud berkata demikian, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sedemikian ini?" Raja Daud merasa bahwa ia mendapat berkat yang begitu besar dari Tuhan, karena yang diberkati sampai kepada anak-anak raja dan kepada keturunannya adik-adik. Adik-adik, Kanita mau tanya, siapakah yang ada dalam keluarga? Nah, di dalam keluarga itu ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Nah adik-adik, Kanita juga mau tanya lagi nih. Adik-adik di bersaudara itu sering berantem gak? Atau marah-marahan? Pasti sering kan? Kanita juga begitu sama adik Kanita. Sering kesel-keselan, sering marah-marahan. Begitu adik-adik. Nah adik-adik, Tuhanlah yang membentuk sebuah keluarga. Mama dan papa kita itu ada karena Tuhan yang mempersatukan dan memberkati mereka di gereja. Siapa yang dapat membuat keluarga? Ya, Tuhan Allah lah yang dapat membuat ada mama, papa, dan anak-anak. Tuhan Allah juga membuat keluarga. Karena itu adik-adik, keluarga itu pasti diberkati oleh Allah. Adik-adik,
Pada saat Raja Daud berbicara dalam doa dengan Tuhan, dia merasakan betapa dia sangat dekat dengan Tuhan dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Raja Daud itu sangat senang sekali karena keluarganya diberkati dan dipakai oleh Allah. Raja Daud juga yakin adik-adik bahwa rancangan Tuhanlah untuk masa depannya melebihi apa yang dipikirkan dan diharapkan. Adik-adik, Raja Daud dalam doanya berkata kepada Tuhan, Tuhan berkatilah keluarga saya untuk selama-lamanya. Hah? Selama-lamanya? Benar adik-adik, selama-lamanya. Berarti tidak akan pernah habis. Coba adik-adik, ayo kita berdoa sama-sama seperti doa Daud. Tuhan Yesus berkatilah keluarga saya untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya, ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus berkatilah keluarga saya untuk selama-lamanya. Ya, Raja Daud berani berdoa begitu karena Raja Daud tahu Tuhan yang membuat keluarga pasti akan memberkati keluarga dan bahwa kasih dan setia Allah tidak akan pernah berakhir. Berkat besar yang Tuhan siapkan untuk Raja Daud dan keluarganya membuat Raja Daud mengajukan 2 permohonan kepada Tuhan Allah. Apa itu permohonan Raja Daud kepada Tuhan Allah? Kita dengarkan ya. Yang pertama, teguhkanlah saya, kuatkan saya menjalani tugas besar ini. Nah, yang kedua, Tuhan berkati keluarga saya supaya tetap setia kepada Tuhan. Raja Daud menyatakan bahwa dia tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Raja Daud tidak sombong. Ia seorang yang rendah hati dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Raja Daud tahu bahwa karena Tuhan yang membuat dan membentuk keluarganya, maka pasti dari Tuhanlah juga berkat dan kekuatan, kesehatan, dan keberhasilan bagi keluarga. Adik-adik, Tuhanlah yang membuat keluarga. Ada papa, ada mama, dan ada anak-anak yang seperti Kanita katakan tadi. Wah, indahnya ya sebuah keluarga. Karena itu adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berikan aku mama yang baik dan juga papa yang baik. Keluarga tidak akan pernah kuat tanpa dukungan doa dari semua anggota keluarga. Ada mama, ada papa, dan ada kakak, dan ada adik yang selalu saling mendoakan. Dan karena orang tua mendoakan anak-anaknya, maka anak-anak juga harus mendoakan mama dan papanya ya. Nah, kalau kita sebagai keluarga berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab semua doa kita. Sekarang, ucapkanlah kata-kata pengharapan dan doa kepada orang tua atas segala doa dan pengorbanan mereka. Adik-adik, ini sudah memasuki bulan Desember loh. Tahu nggak artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, kita akan menyambut Natal dengan lagu ini. Mari kita bernyanyi Selamat Natal Papa dan Mama. Adik-adik, kita akhiri cikwit kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu kepada setiap kami ya Bapa.
Terima kasih juga untuk Mama, Papa, dan keluarga kami yang selalu mengasihi kami. Berkatilah mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan kami semua ya Tuhan. Engkau memberkati. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, bahkan kota Jakarta kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pulihkan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cikwit pagi. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita pahami, dan kita simpan dalam hati sehingga kita bisa melakukannya. Pengumuman untuk kegiatan kita, minggu depan kita tetap ada ibadah ya adik-adik, jam 8:30 pagi. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Dan jika adik-adik ingin beribadah secara tatap muka atau secara onsite, adik-adik bisa datang ke Gria Veritas, Jalan Tomang Utara nomor 28. Kita akan beribadah bersama-sama, berjumpa dengan teman-teman yang lain ya adik-adik. Dan kakak juga senantiasa mengingatkan adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan supaya kita semuanya tetap sehat dan tekun dalam belajar, mendengarkan nasihat orang tua dan menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan. Demikian pengumuman yang bisa kakak sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau berkati adik-adik yang sudah Tuhan Yesus hadir dan memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati juga bangsa negara kami Tuhan. Biarlah bangsa negara kami terus hidup di dalam kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.